Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah sebuah masjid di Amerika Serikat yang berdiri kokoh di tengah api yang membara, dan gereja hangus terbakar. Berikut ulasannya, maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, Masjid Putih yang tetap berdiri di tengah kebakaran besar di Amerika. Baru-baru ini, dunia dihebohkan oleh kabar tentang sebuah masjid putih di Amerika Serikat yang tetap berdiri kokoh di tengah bencana kebakaran hebat yang melanda sekitarnya. Kebakaran tersebut menghancurkan ribuan bangunan, tetapi masjid ini dikatakan tidak tersentuh oleh api. Kisah ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang perhatian masyarakat global. Kronologi kebakaran. Kebakaran besar yang melanda wilayah Amerika Serikat terjadi pada awal Januari tahun 2025. Kebakaran yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim, seperti kekeringan parah dan angin kencang, menghancurkan lebih dari 10.000 bangunan, termasuk rumah, tempat usaha, dan tempat ibadah. Banyak warga harus dievakuasi, dan kerugian material pun mencapai miliaran dolar. Di tengah kehancuran ini, muncul laporan bahwa sebuah masjid putih tetap utuh meskipun api telah melahap bangunan di sekitarnya. Masjid tersebut dikatakan berada di wilayah yang dikelilingi oleh kebakaran besar. Banyak yang melihat kejadian ini sebagai sebuah keajaiban. Reaksi komunitas. Komunitas Muslim di Amerika Serikat menyambut kisah ini dengan rasa syukur, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya. Banyak yang menganggap cerita ini sebagai pengingat akan pentingnya doa dan keimanan, terutama di saat-saat sulit. Mereka juga melihatnya sebagai simbol persatuan dan harapan di tengah tragedi. Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat dan media menyerukan agar publik lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Mereka menekankan pentingnya mendukung upaya pemulihan bagi komunitas yang terdampak kebakaran, termasuk membangun kembali tempat ibadah yang rusak. Upaya pemulihan. Di wilayah yang terdampak kebakaran, komunitas lokal, termasuk umat Muslim, telah memulai upaya pemulihan. Salah satu masjid yang diketahui rusak parah akibat kebakaran adalah Masjid Al-Taqwa. Untuk membantu proses restorasi, komunitas Muslim setempat menggalang dana melalui platform online, seperti GoFundMe. Hingga kini, dana yang terkumpul telah mencapai ratusan ribu dolar. Berita ini, meskipun belum sepenuhnya terbukti, tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas di tengah bencana. Profesor di University of Redlands, Samar Ganoum telah berdoa di masjid bersama keluarganya sejak 1990-an. Putri Ganoum yang memperingatkan bahwa masjid itu hancur. Ketika dia menelepon dan berkata, "Bu, masjid terbakar," dan menangis, "Hati saya hancur," tuturnya. Sebelumnya pada hari itu, Samar Ganoum pergi untuk sholat tengah hari ke masjid lain. Jemaah menyebutkan tengah melaksanakan salat al-istisqa untuk meminta hujan yang berakar pada keyakinan Islam bahwa rahmat Tuhan menyediakan rezeki. Upaya penggalangan dana komunitas telah mulai dibangun kembali, dengan sumbangan melampaui 100.000 dolar AS 1,6 miliar rupiah pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 malam. Sementara untuk salat Jumat, Junaid Asi membagikan daftar masjid tetangga. Sedangkan untuk bulan Ramadan, umat beriman berharap dapat mengamankan ruang untuk berkumpul kembali sebagai sebuah komunitas. Gereja ikut hancur. Kebakaran hutan menghancurkan gereja komunitas Altadena, serta beberapa rumah yang dimiliki oleh anggota jemaat sekitar 60 orang. Ini mengejutkan. Ini adalah pengingat bagi kita akan semua kerapuhan hidup, ujar Pendeta Paul Tellstrom. Gereja, yang dibangun pada tahun 1940-an, terkenal dengan kaca patrinya yang berwarna-warni dan menjadi tuan rumah paduan suara yang populer. Halaman Facebook gereja membagikan gambar bangunan yang dilalap api. Foto lain menunjukkan umat paroki bernyanyi di luar ruangan. Di bawahnya, gambar itu berbunyi, "Kami adalah gereja."
Kita bisa beribadah di mana saja. Ini adalah pukulan besar, tetapi itu tidak akan menghalangi kemajuan kami. Kesimpulan yang paling penting adalah bahwa kami adalah gereja, bukan bangunan, tutur Paul Telstroom. Gereja Altadena United Methodist juga terbakar, seperti halnya rumah banyak anggota. Bangunan kami hilang tapi Anda dan kami adalah gereja, ucap Pendeta J. Andre Wilson, Paroki St. Matius, sebuah gereja episkopal di Pacific Palisades, yang kampusnya juga mencakup sekolah prasekolah hingga kelas 8, melaporkan bahwa semua tempat tinggal pendetanya hancur, meskipun tempat perlindungan, sekolah menengah dan bangunan lainnya masih utuh. Gereja telah menyelenggarakan pertemuan online, menggunakan liturgi komplain atau doa malam. Kami merasakan doa Anda, ujar pendeta sekolah. Pendeta Stephanie Wilson menanggapi curahan keprihatinan dari orang-orang jauh dan dekat. Kami membutuhkan mereka dan kami menginginkannya dan kami merasa bahwa Anda bersama kami sekarang, tuturnya menambahkan. Di Pacific Palisades, Gereja Katolik Corpus Christi hancur dilahap api. Situs webnya menampilkan foto sisa-sisa kerangka gereja, disertai dengan pesan, "Saya tidak punya kata-kata." Gereja kami yang indah di Pacific Palisades, mulai pagi ini. Gereja yang juga hancur adalah Presbyterian Palisades Pacific. Mereka mengunggah foto di halaman Facebook yang menunjukkan gereja itu utuh sebelum kebakaran dan reruntuhan setelahnya. Di seluruh daerah yang dilanda bencana, para pemimpin agama prihatin dengan anggota jemaat yang kehilangan rumah mereka dan telah menemukan tempat berlindung sementara bersama teman-teman atau di hotel. Namun, mereka menemukan harapan dalam iman mereka dan komunitas mereka. Tidak ada dalam iman saya yang terguncang oleh ini. Jika ada, itu didukung oleh dukungan yang telah kami terima dan kami dapat memberikan, kata Melissa Levy dari Pusat Yahudi Pasadena.